Masih bersama Selisia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Memasuki musim penghujan, ratusan warga di Lombok Timur terjangkit diare. Diduga mengedarkan narkotika, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Tingkatkan literasi bangsa, Menteri Kebudayaan ajak warga di NTB lestarikan budaya daerah. Seorang pemuda berinisial AH 34 tahun diringkus bersama teman wanitanya berinisial JMR oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika. Tersangka diringkus di rumahnya di Kelurahan Abian Tubuh, Cakranegara, diduga usai mengonsumsi narkoba. Polisi menyita sabu-sabu seberat 0,32 gram, alat isap, dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Selain mengedarkan narkotika, AH yang merupakan residivis juga merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Sewaktu kami lakukan penangkapan, yang bersangkutan ada di dalam sebuah kamar dengan seorang perempuan inisial JMR. Dari hasil penggerbekan kami mengamankan satu poket narkotika jenis sabu siap edar, karena memang kami dari hasil penyelidikan dan pendalaman kami menjadikan yang bersangkutan sebagai TO karena memang selama ini kami mendapat informasi saudara AH ini adalah seringkali melakukan transaksi narkoba di tempat tinggalnya. Di samping itu juga kami menemukan alat isap sabu-sabu dan beberapa klip kosong yang digunakan selama ini untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka menampik jika ia dituduh mengedarkan narkotika, melainkan hanya pemakai saja. Ini yang keberapa kali ditangkap petugas kepolisian? Kedua kali. Kalau yang pertama perkara apa? Narkoba juga. Tahun berapa itu? 2017. Berapa jual sopek? Jualan ya. Apa? Pakai apa? Dulu. Plastik klip. Bukan dulu yang itu Pak, di kamar tadi gudang. Itu dulu dipergunakan untuk apa plastik klip itu? Itu dah itu jual beli. Jual beli narkotika jenis. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria berinisial TH yang merupakan seorang pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah diperiksa polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada santrinya. Pemeriksaan itu atas laporan 3 santriwati yang diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Polisi mengaku masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi kunci serta mengumpulkan barang bukti dengan melakukan visum kepada para korban. Polisi memeriksa TH untuk mendalami motif dugaan pelecehan diduga dilakukannya sejak tahun 2023 hingga 2024. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang korban, kemudian 1 orang saksi. Dan saat ini penyidik telah melakukan visum terhadap korban. Kemudian untuk terduga pelaku sedang kita mintai keterangan. Kejadiannya itu dari 2023, pengakuannya dari korban dari 2023, kemudian di 2024 juga terjadi kejadian yang sama. Polisi menduga jumlah korban pelecehan akan terus bertambah karena masih adanya informasi sejumlah santriwati yang enggan melapor karena malu dan merasa tertekan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Wanita berinisial N, 46 tahun, diringkus unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena terlibat tindak pidana perdagangan orang. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Batu Kliang atas laporan korban yang tertipu janji manisnya. Polisi menyita kwitansi pembayaran CPMI, ponsel, buku tabungan, dan kartu ATM sebagai barang bukti. Tersangka mengiming-imingi korban bekerja di sebuah restoran di negara Kuwait dengan mengeluarkan ongkos keberangkatan puluhan juta rupiah. Namun menanti 1 tahun lebih, korban tidak kunjung berangkat dan tersangka selalu menghindar jika diminta mengembalikan uang yang disetorkan. Miman bisa memperkerjakan orang ke luar negeri, namun dengan syarat, ketentuan, dan alur yang ilegal, bukan legal. Tidak menggunakan perusahaan dalam hal ini, yang biasa melalui P3MI, atau disnaker. Tapi yang bersangkutan mandiri lah. Nah, itu pun visanya visa kunjungan. Itu yang batas waktu hanya 1 bulan di negara luar. Nah, setelah itu memang harus balik lagi memperpanjang visa. Cuman itu sebagai pintu masuk mereka lah untuk bekerja di luar negeri. Tersangka dijerat pasal 2 dan 4, junto pasal 10 dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang penipuan dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 600 juta rupiah. Abaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur semakin mahal memasuki awal tahun. Di pasar tradisional Pancor misalnya, pedagang menjual cabai rawit Rp80.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp65-Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai rawit diduga dipicu minimnya stok dari petani karena rusaknya tanaman cabai akibat terserang hama. Naiknya harga cabai membuat pembelian cabai menurun hingga 50%. Sementara, agar tetap dibeli konsumen, pedagang menjual cabai hemat seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kemasan. Nah, dari sananya kan rusak di itu. Oh, di petaninya. Petaninya. Ibu kalau dapatin stok cabai ini di mana, Bu? Di sawah. Oh, di sawah. Sama orang. Kalau sebelum harga 80 berapa, Bu? 75, 70. Berapa? 70. Kalau pembeli sendiri, Bu, rame enggak saat-saatnya? Kadang rame, kadang sepi. Yang paling banyak itu beli berapa, Bu? 15, 20. Oh, berarti diecer ya? Ya, diecer. Beberapa partai hari ini kita akan melakukan antisipasi dan intervensi efektif yang positif beberapa hari ke depan sampai stabil, disepakati untuk melakukan upaya strategis bagaimana menstabilisasi harga pokok, utamanya yang agak ramai hari ini adalah harga cabai. Adapun yang akan ditempuh disepakati tadi itu akan ada gelar pasar murah berjalan cabai. Pemerintah daerah berjanji akan menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga bumbu dapur dan bahan pokok di awal tahun saat ini. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.